Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout P3K Guru Belajar SIM PKB bagian kedua. Di bagian 2 ini banyak sekali soal matematikanya ya, jadi banyak berhitungnya. Mari kita mulai. Soal yang pertama, grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah, kita masih ingat sumbu x dan sumbu y. X itu adalah yang ke arah kiri ke kanan. Kemudian sumbu y adalah yang bergerak atau menuju ke arah atas dan bawah. Nah, seperti ini berarti x-nya 2, y-nya 3. Nah, perhatikan ya. Kita masukkan. Nah, di sini f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 9. Nah, kita masukkan 2 satuan ke kiri. Berarti x-nya karena semakin ke kiri, itu kan semakin berkurang nilainya, berarti pengurangan. Nah, jadi x kurangi 2 baru dikuadrat ya. Dikurangi 9 ditambah 3. Kok ditambah 3? Karena ke atas 3 satuan. Kalau sumbu y ke atas itu nilainya semakin bertambah, jadi ditambahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian x kurangi 2 kuadrat itu kan kuadrat. Nah, kita uraikan kalau kuadrat itu kan menjadi seperti ini. X kurangi 2, kemudian x kurangi 2 akan menjadi 2 seperti ini jika kuadrat, kurangi 9 ditambah 3. Kemudian caranya masih ingat seperti ini. Nah, ini kita cari. Caranya adalah x dikalikan x sama dengan x kuadrat. Kemudian negatif 2 dikalikan x menjadi negatif 2x. Selanjutnya negatif 2 kali x lagi, berarti negatif 2x. Nah, selanjutnya negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4 atau tambah 4. Baru gini masukkan ya. Kurangi 9 ditambah 3. Sekarang kita hitung x kuadrat tetap, kemudian negatif 2x kurangi negatif 2x. Nah, ini sama-sama variabel x ya. Ini adalah negatif 2 kurangi negatif 2 berarti negatif 4x. Kemudian 4 dikurangi 9 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Nah, hasilnya adalah x kuadrat kurangi 4x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah yang B. Next, soal kedua. Yudit naik sepeda motor berangkat pukul 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. 30 menit kemudian, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul. Nah, di sini diingat ya, di sini ada kata menyusul. Nah, mari kita hitung. Nah, kita tulis dulu, tadi kecepatan Yudit adalah 40 km per jam, berangkat pukul 7. Kemudian Roni dengan kecepatan 60 km per jam menyusul 30 menit kemudian. Kalau jam 7 Yudit, 30 menit kemudian berarti Roni berangkat jam 7.30. Nah, sekarang kita cari selisih jarak antara Yudit dan Roni dulu. Nah, menggunakan Yudit karena Yudit berangkat terlebih dahulu 30 menit. Nah, 30 menit itu jika dirubah ke jam adalah menjadi setengah jam. Nah, kita masukkan rumusnya mencari jarak. Kita ingat rumus jarak menggunakan segitiga Jokowi ini ya. Ini mencari J berarti kecepatan kali waktu, yaitu kecepatannya Yudit adalah 40. Nah, waktunya barusan karena berangkat terlebih dahulu 30 menit berarti setengah jam, kita kalikan setengah jam, hasilnya adalah 20 km. Nah, jika sudah ketemu selisih jaraknya, kita mencari waktu menyusulnya Roni. Nah, caranya adalah jarak per kecepatan. Nah, ini ya, mencari waktu itu jarak kurang per kecepatan. Ini caranya adalah jaraknya tadi per kecepatannya, bukan kecepatan yang satu ya, tapi kecepatan dari dua orang itu, yaitu kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kecepatan 2 itu punya Roni yang menyusul dikurangi kecepatan Yudit yang terlebih dahulu, berarti 20 per 60 kurangi 40, yaitu 20 per 20 sama dengan 1 jam. Nah, ini
waktu menyusulnya ketemu 1 jam. Nah, berarti Roni dapat menyusul pukul berapa? Tadi ingat Roni berangkat pukul 7.30 ditambah 1 jam, berarti Roni menyusul pukul 8.30. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, soal ketiga. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan dari 3 angka. Banyaknya bilangan 3 angka berbeda lebih besar dari 200 adalah, nah di sini adalah cara permutasi elemen ya. Nah, caranya tuh seperti ini. Rumusnya adalah, nah ini ya, P, N, R. Nah, seperti ini rumusnya. N itu adalah banyaknya data, sedangkan R itu adalah unsur dari elemen. Nah, kita masukkan. Ini rumusnya N faktorial per N kurangi R dalam kurung faktorial. Nah, N itu berapa? N itu adalah angka ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada 8 data. Kemudian R itu adalah ini dibuat bilangan dari 3 angka. Nah, bilangan 3 angka berarti R-nya adalah 3. Nah, setelah kita masukkan N-nya tadi 8, berarti 8 faktorial per, nah ini N kurangi R, berarti 8 kurangi 3 dalam kurung faktorial. Nah, di sini kita cari 8 faktorial per, nah 8 kurangi 3 adalah 5 faktorial. Sama dengan, nah 8 faktorial ini kita tulis mundur. Nah, di sini sampai ke bilangan atau ke angka sesuai yang penyebut. Nah, di sini karena 5 berarti kita nulisnya mundur sampai ke angka 5. Berarti 8 faktorial kali 7 faktorial kali 6 faktorial kali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, 5 faktorial dengan 5 faktorial ini dicoret kan sudah habis. Nah, tinggal berarti 8 kali 7 kali 6 hasilnya adalah 336 cara. Jadi, jawabannya adalah yang E. Next, soal keempat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2X kuadrat kurangi 9X ditambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari dalam kurung 2X1 kurangi 3X2 kuadrat adalah, nah mari kita hitung. Nah, dari persamaan kuadrat 2X kuadrat kurangi 9X plus 10 sama dengan 0 kita uraikan. Nah, cara menguraikannya seperti ini. Kita buat 2 dalam 2 kurung ya. Seperti ini. Nah, kita beri X, kurung satunya juga X. Nah, karena di sini 2X kuadrat. Kalau X kali X kan X kuadrat. Di sini 2X berarti yang depan diberi angka 2. Nah, sekarang di sini kan ada plus 10. Nah, plus 10 ini kita cari angka berapa kali berapa yang hasilnya nanti 10. Nah, berhubung di sini ada negatif, berarti salah satunya adalah negatif. Nah, berapa kali berapa 10? Berarti 5 kali 2. Nah, karena di sini negatif, berarti di sini harus negatif. Berarti negatif 5 dikali 2. Negatif 5 dikali 2 kan negatif 10. Biar hasilnya positif kan negatif dikali negatif. Berarti di sini negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ketemu 2 kurung ini kurung yang pertama ini sebagai X1, kurung yang 2 sebagai X2. Sekarang yang X1 yaitu 2X kurangi 5 jika dijabarkan adalah 2X sama dengan negatif 5-nya pindah ruas ke kanan, karena negatif pindah ruas jadi positif. Berarti X sama dengan 5 per 2, itu X1. Sekarang yang X2. X2 adalah X kurangi 2. Nah, jika dijabarkan X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan menjadi 2, berarti X2-nya sama dengan 2. Nah, sekarang perintahnya adalah kita akan mencari nilai dari 2X1 kurangi 3X2 kuadrat. Nah, kita masukkan 2. Nah, ini X1 berapa tadi? Kita kalikan 5 per 2 dikurangi 3. Nah, X2-nya berapa? 2, berarti dikali 2. Sekarang kita hitung 2 kali 5 per 2. Ini sama-sama coret tinggal 5. Kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Berarti 5 kurangi 6 A. Ini dipangkat 2. Berarti
5 kurangi 6 negatif 1, pangkat 2 negatif kali negatif berarti positif 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Next, soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar pesawat sederhana. Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dengan bidang miring ditunjukkan pada gambar nomor berapa? Ini kita perhatikan ya, nomor 1 itu adalah sekrup. Sekrup itu adalah pesawat sederhana bidang miring. Kemudian yang kedua kapak. Kapak juga adalah bidang miring. Yang ketiga itu adalah roda berporos. Kemudian yang keempat ini pencabut paku, itu adalah pengungkit. Jadi yang sejenis dengan bidang miring adalah nomor 1 dan 2. Jawabannya adalah yang C. Next, soal yang keenam. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah, perlu diingat ini 20 hari oleh 36 pekerja, ini rencana pertama ya. Ternyata setelah dikerjakan 12 hari. Nah, ini sudah dikerjakan 12 hari. Kemudian dihentikan selama 2 hari. Nah, berhenti 2 hari. Nah, yang ditanyakan pekerja tambahannya agar selesai tepat waktu ya. Nah, caranya adalah pertama, pekerja awal dikali hari awal dikurangi hari yang sudah dikerjakan. Nah, sama dengan pekerja akhir dikali hari awal dikurangi hari yang sudah dikerjakan dikurangi hari berhenti. Nah, ini setelah dihitung berarti masukkan 36. Ini kan pekerja awal dikali 20. Ini hari awal dikurangi 12. Nah, 12 ini adalah hari yang sudah dikerjakan. Nah, sama dengan pekerja akhir. Kita kan tidak tahu pekerja akhir karena kita nanti mencarinya. Kemudian di sini hari awalnya 20 dikurangi waktu yang sudah dikerjakan itu 12 hari dikurangi hari yang berhenti 2 hari. Nah, hasilnya adalah 36 dikali 8 sama dengan P dikali 6. Nah, karena ini 6 dengan 36 kita sama-sama coret ya biar cepat. 6 dibagi 6 1, 36 bagi 6 dapat 6. Berarti sisanya P kali 1 anggap sudah P. Berarti 6 kali 8 adalah 48. Nah, pekerja akhir yaitu semuanya adalah 48. Nah, sedangkan ditanyakan adalah jumlah pekerja tambahan. Nah, pekerja akhirnya 48. Pekerja awalnya tadi berapa? 36. Nah, kita kurangi 48 kurangi 36. Berarti sama dengan adalah 12 pekerja. Nah, jawabannya adalah yang B. Next, soal ke-7. Dean dan Atar berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 5 km dalam waktu berturut-turut 30 menit dan 45 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah berlawanan. Mereka berpapasan setelah titik-titik menit. Nah, ingat ya, di sini ada kata berpapasan. Nah, kita menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi ya. Nah, di sini kita cari kecepatan dari masing-masing. Nah, kita cari kecepatan Dean. Dean itu kecepatannya adalah, ingat kecepatan rumusnya jarak per waktu. Jaraknya adalah 5 km per 30 menit. Nah, berarti 5 per 30 itu sama dengan 1/6. Kemudian kecepatan dari Atar adalah 5 km per 45. Hasilnya adalah 1/9. Nah, untuk mencari waktu berpapasan, caranya adalah waktu adalah jarak per kecepatan. Nah, di sini karena ada kata berpapasan, maka kecepatan dari kedua, nah ini dijumlahkan. Jadi, jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kita masukkan jaraknya adalah 5 km per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 tadi, 1/6 ditambah 1/9, yaitu sama dengan 5 per, nah ini kita samakan penyebutnya, caranya seperti ini. Nah, ini ya,
menjadi 5/18. Nah, kita cari. Ini karena per ini adalah pembagian pecahan, maka kita balik menjadi perkalian. 5 kali 18/5. Coret 5 dengan 5, hasilnya adalah 18 menit. Jadi jawabannya adalah 18 menit. Next, soal yang ke-8. Bacalah kutipan teks cerita di bawah ini. Pesan Baginda kepada anaknya, "Hai anakku, hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya." Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan teks cerita di atas adalah ada pada kata atau kalimat terakhir, yaitu kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Jadi jawabannya adalah yang C, kejujuran lebih mulia dan berharga. Next, soal ke-9. Di antara ciri-ciri bangun datar di bawah ini, yang tidak dimiliki bangun datar lain selain persegi dan belah ketupat adalah, nah, kita ingat lagi, kita coba gambar bangun persegi dan belah ketupat. Nah, ini ada persegi dan belah ketupat ya. Kita coba yang A. Diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Jika persegi, ini diagonalnya sama ya, benar. Jika belah ketupat, apakah sama panjang? Iya ya. Kemudian yang B. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, di sini jelas ya, semua sisi-sisinya sama panjang. Belah ketupat juga begitu. Jadi ini yang B benar. Kemudian yang C, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kita lihat, semua sudut sama besar untuk yang persegi. Berarti kan kalau berhadapan juga sama. Sedangkan belah ketupat sudut yang berhadapan juga sama besar. Ini benar. Kemudian yang D, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Benar ya. Kemudian yang E, memiliki sepasang sisi sejajar. Sepasang berarti hanya memiliki sepasang saja, sedangkan persegi ini memiliki dua pasang dan belah ketupat juga dua pasang. Nah, ini tidak benar, jadi jawabannya adalah yang E. Next, soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah, kita perhatikan gambar ini adalah gambar gabungan. Yang pertama itu adalah bangun persegi karena sisinya sama 28 cm. Kemudian ada lingkaran, ini hanya setengah lingkaran. Berhubung di sini perseginya digabung dengan lingkaran, tapi yang diarsir hanya bagian ini. Berarti cara menghitungnya adalah nanti luas persegi kita kurangi luas setengah lingkaran. Nah, sebelum mencarinya, kita cari dulu diameternya dan jari-jari dari lingkarannya. Nah, di sini persegi ini kan 28 cm. Berarti kan sama dengan diameter dari setengah lingkaran ini, 28. Nah, karena 28 diameternya, berarti jari-jarinya adalah 14. Nah, caranya luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Luas persegi adalah sisi kali sisi, luas lingkaran adalah setengah pi r kuadrat. Sekarang kita masukkan luas perseginya, berarti 28 kali 28 dikurangi setengah kali 22/7 kali 14 kali 14. Nah, sama dengan 28 kali 28 sama dengan 784. Nah, dikurangi, kita hitung ya. Ini bisa kita coret 2 dengan 22. Nah, 22-nya dapat 11. Kemudian 7 kita coret dengan 14, ini dapat 2 ya. Nah, kita hitung 11 kali 2 adalah 22, dikalikan 14 adalah 308. Nah, jadi hasilnya adalah 784 dikurangi 308 sama dengan 476 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai di sini dulu pembahasan tryout kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.